Mbak Dia Daniati. Coba diperkenalkan. Udah berubah sekarang Hati bawa siapa? Ini kan bukan Nia Daniati. Siapa? Ini pasti Nia dan lain-lain. Kalau yang begini sih iya namanya saya tahu. Nia dinikmati. Kalian jangan nonton TV dong. Emang kenapa? Kan gue kalau ngomong ke anak kecil atau ke orang rese, gue suruh juru bicara gue. Oh iya. Tadi Bang Farhat betul bilang kita jarang nonton TV. Ya iyalah kita jarang nonton TV. Kita kan ada TV. Iya. Kita absen dulu. Iya. Coba lihat sepatunya. Tuh kan, gue bener. Bener. Lo tadi apa? Ahmad Dhani apa hubungannya? Iya, gua tanya lo. Kan sama-sama artis. Bang Farhat ini bersahabat juga, berteman juga dengan artis yang lain yaitu Ahmad Dhani. Ada buat tinggi. Harus lu deh. Apaan sih ini depan orangnya? Takut tinju lagi sama dia. Kira-kira tadi apa? Tinggi bener. Irwansyah tadi bilang apa? Irwansyah bilang apa? Sensasional. Ayo. Istrinya penyanyi. Penyanyi. Tapi sebelahnya sekarang ini ada siapa yuk? Siapa? Ini juru bicara. Gue buat penyanyi. Kan hari ini saya akan di hipnotis. Nah, kemudian saya takut salah ngomong. Kalau saya salah ngomong ada yang meluruskannya. Soalnya ngomong bener aja banyak yang benci. Bener Bang. Gimana ngomong salah? Bener. Tapi kalau salah ngomong jangan diluruskan. Kalau salah masuk baru diluruskan. Ngomongin soal hipnotis tidak lepas dengan yang namanya siapa? Mbak Regina. Mas Denny Narko datang bersama Mas Gonggon. Kamu ikutan di hipnotis? Ini kayaknya gara-gara campur-campur di mana-mana ada sekarang. Mendingan pilih deh mau dicampur-campur apa mau ke TV-TV lain lagi. Belum. Ini baru Ada step by stepnya. Bang Farhat saya diginin tadi. lah berasa hipnotis. Enggak jadi pocong. Gimana? Sekarang mau ngapain di sini? Nah gini, tadi memang suruh hipnotis tapi nggak dikasih tahu kalau yang mau dihipnotis. Farhat Abbas. Bisa nggak sih? Iya enggak, bukan apa-apa, bentar dulu. Juru bicaranya bisa. Ini nih gawat kalau nanti ternyata ada salah apa-apa, gue yang kena. Gimana? Ada juru bicaranya. Pengacara loh. Iya makanya. Jadi gimana? Gimana, Emang Pak? boleh kalau orang dihipnotis itu dalam sejarahnya ada juru bicaranya? Boleh. Oh nggak apa-apa, cuman maksudnya nanti takutnya beres terus dituntut. Saya gimana? Dia nggak mungkin untuk lu. Dia tahu lu nggak ada uangnya. Udah nggak apa-apa. Kan tadi katanya di mana-mana. Mas Farhat udah siap. Oke, nggak apa-apa. Sekarang gini, jadi kita harus sepakat dulu nih. Iya. Ya bang ya, jadi Rambut nanti, nih, rambutnya. Ntar dulu. Oh, iya. Gue deg-degan nih soalnya. Nah sepakat dulu bahwa nanti apapun yang terjadi, Anda nggak akan nuntut saya. Oh enggak. Nggak kan ya? Santai ya? Ya kita bicara apa adanya aja. Apa adanya ya? Oke. Jadi kalau- Mas dari Cokot tuh main nggak pakai kacamata ya? Siapa sih? Dian Kasela? Bukan. Ya ini yang ada di komik-komik Apaan? Dragon Ball. Oke, silakan duduk kalau gitu. Anda adalah? Juru bicaranya Papa. Oke. Mbak Regina. Kalau ada yang salah, Oke, jadi dia akan membenarkan kita, Mbak ya. Mbak Regina yang tadi goreng tuh Regina. Abang tuh orangnya sabar ya. Gini bang, pertama intinya ditekuk. Mas Denny jangan bikin dia emosi, bayar-bayar ntar rambutnya dipatok pakai paku. Rambutnya keren. Tangannya begini. Suka. Oke, seperti itu. Nyalon pasti nih. Nah, Oh ini yang disunat. oke, sekarang gini. Nah, saya mau fokusnya ke apa ya? Itu sepatunya unik banget, banyak yang nanya. Saya juga waktu itu pernah bareng. Itu sebenarnya dapat di mana sih belinya? Di toko Jakarta. Oh di Jakarta, oke. Nah sekarang gini, pernah iseng di satu sepatu aja dihitung itu durinya, spike-nya ada berapa? Saya belum pernah menghitung. Belum. Oke, sekarang gimana kalau kita coba hitung yang bagian atasnya menghadap ke atas aja, tapi di dalam hati lihat baik-baik, hanya yang sebelah kanan. Lihat baik-baik yang sebelah kanan. Dari yang depan ada 1, 2, 3,
3, 4 diteruskan di dalam hati, terus. Nah, entah kenapa hitungannya disesuaikan dengan piano yang itu. Teng teng. Nah, itu. Seperti itu. Terus dihitung. Bisa untuk tarik nafasnya dari hidung, hembuskan lewat mulut sekarang. Tarik nafas dari hidung, hembuskan lewat mulut sekarang. Tarik nafas dari hidung, hembuskan lewat mulut. Nah, sekarang bisa dicoba untuk lebih rileks, lebih santai. Bagus kalau lebih rileks. Lupakan kalau ini di panggung, lupakan kalau ini sedang live, lupakan semua. Dan Anda akan lebih santai, lebih rileks, lebih santai, lebih rileks. Boleh dipejamkan matanya. Nah, coba untuk tidur lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam dan nyenyak sekali. Terus rileks seperti itu, santai sekali. Nah, sebentar lagi semua pertanyaan akan Anda jawab jika Anda ingin jawab. Tapi semua jawabannya adalah jujur dari dalam hati. Tidak terfikir untuk menutupi atau membuat pencitraan dari semua pertanyaan itu. Tadi seperti halnya Farhad Abbas yang biasanya Anda akan jawab semua pertanyaannya jika Anda mengerti dianggukkan kepalanya. Bagus. Oke, saya akan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, sekarang coba dibayangkan kalau Anda bukan seorang Farhad Abbas. Bayangkan Anda bukan seorang Farhad Abbas, tetapi Anda adalah seseorang yang kebetulan haters atau membenci Farhad Abbas. Nah, kira-kira apa yang Anda pikirkan jika Anda membenci apa yang dilakukan oleh seorang Farhad Abbas? Apa yang ingin Anda katakan sekarang. Silakan. Farhad Abbas itu orangnya nyebelin ya. Nyebelin, berani, dan gak mikir akibatnya. Gak mikir? Ya pokoknya apa yang ingin disampaikannya disampaikan. Walaupun benar, ya kalau pikir-pikir benar juga, banyak ngomongnya benar semua. Tapi gimana kalau dia diomongin atau dihujat kayak gitu, pasti dia dan keluarganya pasti malu ya. Jadi menurut saya Farhad Abbas itu orangnya cuek dan ya nyakitin, pedes banget tuh komentar-komentarnya. Dimana aja urusannya orang ada aja dia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, konon katanya Farhad Abbas atau Anda, sekarang kembali lagi kepada Anda nih, mencalonkan diri untuk jadi presiden tuh katanya. Nah, tagline-nya tuh sumpah pocong. Orang tuh bertanya-tanya di rumah, di seluruh Indonesia yang pernah mendengar itu, betul? Itu mempertanyakan, maksudnya sumpah pocong tuh apa sih? Sumpah pocong itu menurut saya adalah budaya ya. Orang pikir saya tuh sumpahnya kepada pocong, padahal bukan. Sumpahnya kepada agama, pada Tuhan, tapi dengan busana pocong. Bahwa manusia nanti akhirnya mati juga. Buat apa berbohong, buat apa nggak jujur, buat apa korupsi, harta korupsi nggak dibawa mati. Jadi kalau memang ada pemimpin di negeri ini yang berani sumpah pocong untuk tidak korupsi, tidak KKN, saya dukung dia jadi presiden. Tapi kalau nggak ada presiden atau calon presiden yang berani sumpah pocong untuk tidak korupsi, ya mendingan pilih gue aja jadi presiden yang berani sumpah pocong untuk tidak korupsi. Oke. Nah, sekarang kalau selama ini populer di Twitter seperti itu atau sosial media yang lain di akun @FarhadAbbasLaw itu memang kebiasaan atau itu termasuk pencitraan? Silakan dijawab dengan jujur. Sebagai public figure, ya saya harus punya akun media sosial yang mempermudah saya bicara, menyampaikan visi misi, kontak sosial dengan masyarakat. Ya, saya pilih Twitter, dulu saya punya Facebook. Ternyata tanggapannya positif. Indonesia yang luas, terasa dekat, kecil, dan kaget juga punya teman hampir 1,5 juta. Ya, tweet-tweet saya dinantikan sama teman-teman semua. Banyak juga yang gak suka apabila tokoh-tokoh idola dari orang-orang yang saya protes dan saya kritik. Tapi itulah Indonesia. Itu aja kira-kira. Nah, terus selama ini Farhad Abbas itu dianggap sebagai orang yang berani. Kadang-kadang omongannya ceplas-ceplos seperti itu.
Anda berani seperti itu karena Anda ini memang punya prestasi atau bagaimana sih? Mungkin masyarakat ingin tahu prestasinya apa sih Farhad Abbas ini? Ya, kalau bicara prestasi bidang pengacara, ya alhamdulillah ya, dari dulu kalau beracara beberapa perkara-perkara yang menurut saya yang positif, khususnya bidang hak asasi manusia, ya beberapa perkara yang pernah saya tangani, ya ada pro kontra, kayak saya menyelamatkan beberapa terpidana mati, hampir 4 orang ya, 3 warga Australia dan 1 Indonesia. Sekarang masih ada 4 lagi yang saya perjuangkan. Jadi menurut saya saat warga Indonesia dihukum mati di luar negeri, satu bangsa, calon-calon presiden semua pengen menyelamatkan hukuman mati itu. Tapi kok saya dihujat ketika saya menyelamatkan? Ya mungkin mereka nggak senang ya, saya jadi hero, pahlawan. Karena di Amerika kalau pengacaranya hebat, prestasi menyelamatkan hukuman mati, ya kursi presiden buat mereka. Oke, nah sekarang ini pertanyaan semua orang nih. Pernah buat masalah dengan beberapa public figure yang lain, contohnya dengan seorang rocker ternama nih, inisialnya AD. Nah kalau seperti itu, waktu itu apa sih sebenarnya yang difikirkan waktu itu? Boleh diceritakan seperti apa? Oh maksudnya ini Ahmad Dhani. Gak apa-apa sebut nama nih. Aduh, ya udah terusin. Ya silakan lanjutin. Ahmad Dhani ini memang ditakdirkan nyebelin dan angkuh dan sombong ya. Jadi saya secara pribadi tidak mengenal Ahmad Dhani. Saya waktu itu menjadi pengacara dari Ibu Elsa Sharif dan istrinya Maya gitu, untuk melaporkan Ahmad Dhani yang suka menteror, berlaku kasar terhadap mantan istrinya. Nah, jadi setiap perkataan saya adalah pembelaan saya. Puncaknya ketika Ahmad Dhani membelikan mobil anak-anaknya, kemudian anaknya menggunakan mobil terbang, akhirnya 7 tewas. Itu kebencian saya sama dia, karena dia bilang dia nggak mengizinkan anaknya bawa mobil dan tidak tahu anaknya bawa mobil. Bagi saya Dhani adalah pembohong, arogan, dan dia menganggap harta itu dapat membeli nyawa. Itu pikiran saya. Kalau ternyata nanti bertemu dengan Ahmad Dhani, bertemu muka tuh langsung, kira-kira apa yang akan terjadi atau dikatakan? Ya bisa saja Ahmad Dhani menggampar saya, atau bisa juga sebaliknya saya menggampar Ahmad Dhani kalau ketemu. Karena kalau saya lihat dia itu benci banget sama saya dan merasa tidak punya salah, kenapa dihujat. Itulah orang-orang yang gak pernah merasa punya salah selalu seperti itu, walaupun dengan sadar dia mengakui bahwa anaknya salah telah menewaskan 7 nyawa akibat bawa mobil di usia masih di bawah umur. Oke, nah kalau dengan tokoh-tokoh politik nih, ada beberapa tokoh politik, misalkan dengan wali kota Jakarta gitu, atau dengan wakilnya, atau bahkan wali kota Bandung nih. Saya dengar di Twitter lumayan panas nih ini komentar-komentarnya. Itu pendapat Anda gimana? Ya saya agak kecewa sama pemimpin-pemimpin ini. Dulu saya pernah mengatakan bahwa dasar Ahok, bukan dasar Cina loh, dasar Ahok gitu. Karena dia orang Cina. Marah saya dilaporin ke polisi, saya jadi tersangka di situ. Hampir saya nggak lulus doktor gara-gara status tersangka saya gitu. Maksud saya kok mereka sensitif banget ya. Mereka gembar-gemborkan saya ini bilang dasar Cina, padahal dasar Ahok gitu. Nah, kemudian ya saya nggak suka pemimpin-pemimpin yang hanya untuk pencitraan ke wong cilik, kemasan saja, sampai ngurus topeng monyet, segala macam. Maksud saya yang penting diurus di Indonesia ini adalah tentang kebenaran, keadilan. Bagaimana pemimpin itu tidak zalim. Pemimpin ini adalah penegak hukum, polisi, jaksa, hakim. Bagaimana masyarakat di Indonesia ini jangan sampai haknya dirampas karena nggak punya uang, akhirnya mereka kalah berperkara. Kemudian khususnya wali kota Bandung, saya kaget ya. Bukannya dia menjawab pertanyaan saya, malah ngejek. Kalau salah koma pun, salah nyebut bus atau angkot pun, ya jadi saya pikir dia adalah pemimpin yang anak kecil gitu ya. Makanya saya katakan nggak ada pemimpin dewasa atau orang dewasa itu tidak pernah mengatakan orang tidak dewasa. Kira-kira seperti itu. Oke, nah
kalau gosip dengan wanita-wanita nih, apa benar sih sebenarnya Farhad Abbas ini ada gosip dengan beberapa wanita? Dulu saya pernah digosipkan dengan wanita, dan wanita-wanita itu takut jalan sama saya, malu karena takut digosipkan dengan saya gitu ya. Tapi sampai saat ini saya lurus-lurus saja, walaupun dalam sejarah hidup saya pernah menikah, tapi saya punya tanggung jawab dan sudah saya penuhi segala kewajibannya baik secara agama. Hanya memang karena pernikahan itu yang sah cuma satu ya, dengan istri saya Nia dan Niati. Jadi yang lainnya mungkin ilegal dan hanya karena suka sama suka aja ya kira-kira. Ilegal itu maksudnya ya sirik ya, sampai sekarang saya pun dipermalu-malukan juga. Ya mudah-mudahan masyarakat tahu deh, jangan marah sama saya ya, karena itu kan masa lalu saya, bukan masa lalu gitu. Oke, nah ini pertanyaan terakhir. Konon katanya Farhad Abbas ini ngefans dengan salah satu personil JKT48. Namanya Nabila nih. Nah ini ada satu pertanyaan, ini pertanyaannya menggelitik sekali. Coba dibayangkan seandainya Anda di sebuah rumah, rumahnya terbakar dan di dalam situ ada istri Anda Nia Daniati dan Nabila JKT48. Nah, jika Anda hanya bisa menggendong satu orang untuk diselamatkan, Anda akan menyelamatkan yang mana? Tapi, sepertinya pertanyaannya akan dijawab setelah yang satu ini. Langsung. Selama iklan begini terus ya tadi nih, kasihan amat. Makanya langsung aja. Oke, seperti tadi saya ulang pertanyaannya. Saya ulang pertanyaan, dengarkan baik-baik. Jika Anda di dalam sebuah rumah, dan rumahnya dalam keadaan terbakar, dan di situ ada dua orang, tapi hanya satu yang bisa Anda selamatkan. Orang tersebut, yang satu adalah personil JKT48 yaitu Nabila, dan yang satu lagi adalah istri sah Anda, Nia Daniati. Mana yang Anda akan selamatkan? Silakan dijawab. Ya pastinya istri saya, Nia Daniati, yang saya selamatkan. Ya, kalau nggak diselamatin ya kasihan dong, masa orang lain yang saya selamatin, ntar dibilang suami macam apa kamu gitu. Oh, luar biasa, tapi tetap seperti itu. Ya enggak, ini kan ceritanya doang. Oke. Nah, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan lewat mulut. Oke. Seiring dengan suara ini, saya akan hitung maju dari 1 sampai 5. Setiap hitungannya membuat lebih segar, lebih bersemangat, lebih sehat daripada sebelumnya. 1, 2, 3, 4, dan suara tepuk tangan ini akan membangunkan Anda kembali lagi ke sini. Oke. Sorry, tadi nggak ada yang salah sama sekali dengan perkataannya, kok nggak di stop Mbak ya? Sebenarnya hatinya mungkin lebih banyak agak sedikit dendam, tapi ngomongnya kayaknya masih agak dijaga-jaga kayaknya. Oh, masih ada, sebenarnya masih kesel pengen diterusin lagi gitu ya, Mbak. Kalau gitu kita pengen tahu, yang kan tiap hari kan sering pasti bareng gitu. Sebenarnya tadi yang ada beda-beda gitu mungkin. Yang sejujur-jujurnya seperti apa sih? Kan Mbak Regina pasti tahu dong. Wah, nanti bisa langsung dipecat nih. Waduh. Orangnya baik, saya kenal. Jangan tadi mau duduk doang. Tadi duduk aja Pak. Tidur, pasti kalian tidur tadi. Tidur. Sebenarnya mungkin ada yang lebih jengkel daripada itu. Cuman mungkin nggak diucapkan kadang di sosial media atau di mana ya. Tapi masih batas yang wajar sih sebenarnya. Sebelah sama siapa sih Mbak kalau boleh tahu? Ya mungkin sama seseorang itu ya. Aku kaget, Wan. Tapi tadi selama itu aman-aman aja. Mbak ini kayaknya buru-buru banget lihat jam. Ya soalnya jam kita habis ini harus langsung ini lagi nih. Bapak harus langsung banyak lagi. Jadi kesibukannya udah nggak jadi pengacara lagi, jadi syuting-syutingan terus. Ya tetap, tapi nggak tahu ya, mungkin Apa jadi anggota JKT? Ayo, sekarang kerjaannya nama Farhad Abbas. Kerjaan pengacara garis miring pembawa acara.
acara garis miring pembawa acara garis miring asal jangan huru hara. Makasih banyak abang. Makasih ya bang, ntar kita kirimin Kirimin video rekamannya. abang lagi. Terima kasih. Nanti di acara lain dihipnotis lagi dia nih. Tepuk tangan buat Mas Farhan.